pikiran yang telah dipimpin oleh roh ini selalu membawa saya ke dalam pemikiran yang positif. Tapi bisa ada rasa tertuduh yang memang datang dari diri sendiri ya. Ada sifat kita sendiri yang terlalu bersifat mengintrospeksi diri ya. Kadang-kadang kita tidak sadar kita juga menipu Tuhan seperti Adam dan Hawa. Halo sahabat Askara Channel, senang sekali saya Elo bisa menjumpai sahabat kembali di program Bincang Kita Bercakap Bersama Mencari Makna. Dan kali ini di studio bersama saya sudah hadir Bapak Pendeta Fredrik Makitan yang akan berbincang dan sharing untuk kita hari ini. Apa kabar Pak Freddy? Ya, baik-baik. So far, so good. Wow, puji Tuhan Pak. Terima kasih sudah bersama kami kembali untuk bertemu sahabat Askara kembali. Dan hari ini topik perbincangan kita yaitu tentang tenang dalam kesulitan. Mengapa saya ingin memperbincangkan ini Pak? Karena saya teringat gitu ya, Bapak sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta dan yang menurut saya punya pengalaman yang begitu banyak, begitu luar biasa tentang kehidupan bersama Tuhan. Mengalami Tuhan bisa dikatakan dalam kehidupan Bapak. Saya teringat satu pengalaman Bapak yang ini juga menurut saya ayat ini menginspirasi juga dari topik kita yaitu tentang tenang dalam kesulitan. Dari 2 Samuel 22 ayat 33. Di situ boleh saya bacakan ya Pak. Di situ dikatakan bahwa Dialah yang menjadikan tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Kemudian ada satu lagi yang dari Yesaya 40 ayat 1, hiburkanlah umatku. Nah di sini yaitu tentang bagaimana Allah menjadi tempat pengungsian kita, membuat jalan kita menjadi rata, menghiburkan kita. Nah ini menurut saya sangat berhubungan erat dengan topik kita, dan itu mengingatkan saya dengan pengalaman Pak Freddy waktu pernah gitu ya. Ini juga untuk sahabat Askara ketahui, mungkin nanti Bapak Freddy akan memberikan kesaksian sedikit. Jadi waktu itu saya ingat Bapak sempat sakit ya Pak waktu itu sampai harus masuk ruang ICU. Dan itu menurut saya sangat, kalau secara orang biasa, saya pun misalnya mengalami, pasti ada rasa sangat ketakutan, sangat khawatir, karena bagaimanapun antara, kalau orang sudah dikatakan masuk ICU itu kan kondisinya pasti sudah, wah ini harapannya itu 50-50 bisa dikatakan gitu ya. Tetapi di situ saya melihat Bapak di ruang ICU juga yang Bapak sudah mulai kondisi stabil. Bapak memposting satu status gitu ya, di situ mengatakan, menggambarkan gitu ya ruangan itu bagaimana Tuhan ada di situ melalui alat-alat itu, melalui dokter, melalui perawat, dan juga bahkan sampai cleaning service-nya gitu ya, yang bagian bersih itu, bagaimana di situ ada campur tangan Tuhan yang bekerja untuk menolong Bapak. Saya sampai membacanya itu merinding Pak melihatnya, karena saya yang sehat aja begitu terberkati, bagaimana seorang Pak Freddy yang di ICU bisa menggambarkan dan begitu tenang menghadapi, sampai bisa melihat Tuhan ada bersamaku. Kalau tidak salah nanti Bapak bisa menyampaikan itu. Kalau Bapak boleh sharingkan kepada kita gitu, apa sih Pak rahasianya ya, Bapak bisa sampai dalam level ketenangan seperti itu, yang bagi saya itu kesulitan atau suatu ketakutan, penderitaan yang luar biasa. Kalau secara manusia pasti takut sekali gitu. Itu apa Pak rahasianya, kalau boleh dibagikan untuk sahabat Askara? Iya, ya mungkin gini ya, kan manusia ini ya, saya sendiri ya sudah pasti sama semua orang ini kan ada 3 dimensi sebenarnya ya kehidupan yang kita punya ini ya. Itu yang selalu saya kan belajar, baca-baca dan sebagainya. Dan saya selalu ingat 3 dimensi dalam diri manusia yang sebenarnya bekerja bersama-sama ya. Jadi yang pertama itu kan ini, apa itu fisik ya. Jadi dimensi fisik. Kemudian ada dimensi psikologis, dimensi kejiwaan, atau orang
sering disebut sebagai keadaan mental, misalnya perasaan dan sebagainya. Kemudian ada dimensi yang lebih dalam lagi, itu dimensi rohani, yaitu roh itu yang paling dalam. Nah, dalam peristiwa semacam itu, mungkin secara fisik kelihatannya saya tenang, secara fisik. Kenapa? Kan saya itu masuk itu tidak tahu kalau saya itu sebenarnya dalam serangan jantung, plus ini liver yang cukup parah. Parahnya dari SGPT, SGOT itu yang dicek itu yang normalnya itu harus cuma paling tinggi 40 ya, kalau nggak salah begitu. Ini menjadi 628 pada waktu cek. Jadi ini kan berarti fungsi livernya ini sudah tidak baik, makanya dia buang enzim itu ke dalam darah, maka periksa darah kelihatan sekali sangat itu tinggi. Nah itu dua hal yang saya tidak tahu, tidak sadari itu. Ya saya tidak usah cerita bagaimana sakitnya itu terlalu panjang. Tapi akhirnya dokter minta saya, waktu saya telepon dokter karena tidak tahan lagi sakitnya itu ya. Sakitnya itu seperti orang tikam dengan pisau di sini tembus ke belakang dan tidak tahu bagaimana. Jadi sakitnya minta ampun sampai keringatan, sampai 5 kali saya berkeringat ganti kaos pada malam hari itu. Istri dan anak saya sudah tidak tahu mau bikin apa lagi. Ya pijit, ya gosok minyak, ya apalah semuanya tidak bisa. Ya besoknya dia ulang lagi sakit itu dan saya harus harus telepon dokter itu besok malamnya, jadi masih tahan lagi sampai 1 hari. Ya akhirnya dokter bilang masuk saja di UGD dulu. Nah masuk UGD. Nah kan orang melihat secara fisik ya ini dimensi yang pertama ya tenang. Tenang karena apa? Ya memang tidak berdaya. Orang sakit tidak berdaya. Jadi siapapun masuk UGD ya ada mungkin saja ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat orang meronta-ronta ya. Tapi saya tenang saja, tenang karena memang saya juga mau diapain ya sudah gini. Yang saya sangat takut UGD itu ternyata malam itu saya masuk UGD dan nyangka setelah dokter datang periksa semua saya harus masuk ICU. Secara dalam dimensi yang kedua dari secara kejiwaan sebenarnya ada penolakan. Jadi ada rasa semua yang saya takuti kok justru saya ada di dalam sini. Selama hidup, walaupun saya seorang pendeta, tapi paling tidak suka lihat itu. UGD, apalagi ICU ya. Walaupun saya sering mendoakan orang di ICU dari jendela. Karena dipanggil tolong mendoakan, kita lihat dari jendela. Saya pimpin doa. Itu ya bukan sering, tapi berkali-kali lah begitu. Tapi saya tidak bisa menipu diri bahwa memang saya harus jujur bahwa itu ada ketakutan. Jadi secara memang kita merasakan itu ya Pak sebenarnya. Ada ketakutan. Tapi juga tidak berdaya kan. Jadi orang tidak tahu saya dalam ketakutan, tapi pasti saya dalam ketakutan dan memang saya dalam ketakutan. Ini saya ini ruang yang paling menakutkan, malah saya kok ada di sini. Semua serba baru dan apalagi masuk ICU itu kalau dicek segala macam kemudian masuk ICU. Saya melihat ruang itu saja dan ada di situ sudah disambut dengan bunyi orang mengerang kesakitan dan saya secara psikologis memang cukup kaget dan saya pasti tidak tenang secara psikologis. Cuma kan orang nggak bisa lihat itu. Ketidaktenangan itu ada. Nah kalau pertanyaan tadi di mana ketenangannya? Kok bisa tenang? Ya memang ada ketenangan tapi dalam dimensi ini, dimensi yang paling dalam ini. Jadi di sini karena saya sebagai orang beriman dapat dikatakan secara otomatis ya roh saya itu berkomunikasi dengan Tuhan nonstop. Nah ini rahasianya sepertinya ya Pak ya. Kan di dimensi paling dalam yaitu bagian roh kita, bagian rohani kita, disitulah kan Allah hadir. Ya firman Tuhan katakan bahwa bait tubuh kita adalah rumah Allah, bait Allah. Ya Allah tinggal di dalamnya ya. Jadi di situ tinggal, maka dengan otomatis komunikasi itu erat langsung dengan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Seakan-akan semua dijawab oleh Tuhan. Apa sakit ini? Sementara saya tetap menahan sakit dari segi fisik, ya. Dan rasa takut, apakah tidak ada? Ada, tetap ada. Tapi ketenangan dari dua dimensi ini, psikologis dan fisik ini, memang kelihatan. Tapi sebenarnya tidak tenang. Hanya pada waktu saya
meladeni kehadiran Tuhan ya, merespons kehadiran Tuhan di dalam bagian roh itu tadi ya, hati atau jantung ya, gambarannya hati tapi kita sebut gambarannya jantung kita sebut hati ya. Itu bagian yang paling dalam. Nah, disitulah komunikasi yang membuat saya di dalam roh ini kan kita berpikir. Nah, saya seorang yang suka berpikir. Karena saya suka berpikir, ya pikiran yang telah dipimpin oleh roh ini selalu membawa saya ke dalam pemikiran yang positif. Nah, di ruang inilah, ruang yang orang lain nggak tahu, ya, disinilah pikiran positif berkembang, sehingga saya bisa mendapatkan begitu banyak hal yang memberi saya ketenangan. Pertama, saya tenang karena apa? Saya tahu ada Tuhan, dan itu tidak perlu lagi dipersoalkan, tidak perlu teori-teori apa lagi. Saya sudah merasakan kehadirannya. Yang kedua, saya melihat bahwa kok ada dokter, ada perawat, ada para medis yang melayaninya begitu bagus ya. Saya sungguh angkat jempol bagaimana mereka dengan rendah hati tunjukkan kasih itu dalam melayani para pasien. Ini harapan yang besar. Lalu tadinya itu semua fasilitas ya, kabel-kabel yang saya sudah mengikat saya dengan monitor dan segala macam. Yang tadinya saya takut, di sini pikiran positif berkembang. Oh, jadi mereka bisa lihat setiap detik perkembangan saya bagaimana menolong dan seterusnya. Nah, pikiran-pikiran semua ini muncul sampai kepada satu pikiran di mana saya melihat bahwa ya itu tadi yang Mbak Elo sudah singgung sedikit yang saya tulis. Kok seperti Tuhan Yesus itu sedang memimpin tim ini. Kan mereka keliling itu melihat dengan wajah mereka dengan penuh kasih luar biasa. Saya mendapati orang yang bagaimana orang-orang ini disiapkan sampai melayani siapapun yang masuk di ICU itu. Mereka melayani begitu penuh. Itu memang mereka sudah dilatih dan memang sudah menjadi karakter mereka ya, karakter kedua mereka dalam menghadapi pasien. Dan semua ini memberi harapan. Ditambah lagi obat-obat juga sudah mulai kasih. Semua ini membuat saya ada ketenangan dan saya sedang dilayani. Apalagi Tuhan sedang sibuk melayani. Nah, rasa sakit masih ada. Tapi sampai pada kira-kira jam 4 pagi, malam pertama itu di ICU, sakit itu sudah hilang. Nah, ya jelas saya tambah tenang lagi. Dan karena ketenangan dalam roh yang memuncak ya, yang penuh itu, dia mempengaruhi juga dimensi psikologi saya sudah tidak gelisah lagi. Saya sudah ada di tempat yang banyak pelajaran, tapi juga saya sedang sembuh. Nah, jadi kalau ketenangannya itu dimulai dari dalam, karena saya beriman kepada Tuhan. Saya bukan sekedar ini, tidak ada lagi teori atau khotbah-khotbah iman lagi, tapi saya alami ya seperti begini. Di dalam rumah saya ini, ya, tubuh ini rumah saya, ada Tuhan. Tapi tidak selalu 24 jam saya itu menyapa Tuhan. Ya. Tapi justru dalam keadaan begini, saya seakan-akan disadarkan kembali, ada Tuhan. Ya. Kalau sibuk, belajar, bekerja, melayani Tuhan pun tidak sadar ada Tuhan. Karena sibuk dengan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Jadi, tapi sekarang ini saya merasa bahwa saya bisa melihat Dia. Bukan gambarnya yang saya lihat, tetapi ada satu keyakinan sampai kepada perasaan kehadiran Tuhan. Nah, inilah yang ketenangan yang membuat Bapak merasa tenang itu tadi. Itu, jadi Dia yang mempengaruhi semua ya. Akhirnya ya, secara kejiwaan juga menjadi lebih baik. Saya hanya 2 hari di ICU. Sampai bayangkan hari kedua, hari ketiga paginya ya, jadi cuma 2 hari full. Waktu dikeluarkan itu mereka mau pindahkan saya dari tempat tidur. Nah, ini juga tempat tidur ini luar biasa ya. Ada perannya juga di situ ya, Pak. Ada. Jadi saya bilang fasilitas itu tadi. Konon itu harganya 2 miliar. Harga tempat tidur itu. Semua yang ada di ICU itu. Jadi saya sudah diajarin style-style apa. Jadi tempat tidur itu wajib menyesuaikan diri dengan saya. Jadi saya tinggal atur aja bagaimana kaki diangkat, lutut ini diangkat, semua itu dia kerjakan sendiri. Saya sudah tahu semua. Ada apa itu tombol-tombol di situ. Jadi saya atur sendiri. Jadi saya kalau mau ini sedikit, seakan-akan saya suruh saja. Jadi hal-hal itu semua ikut dipakai oleh Tuhan. Semuanya dipakai oleh Tuhan untuk memberi ketenangan kepada bagian yang paling dalam saya ini, roh. Ya, kamu nggak apa-apa.
Jadi saya tidak takut mati, sama sekali nggak ada takut mati di Ini situ. Pak, yang mau saya tanyakan, pada umumnya bahkan hamba Tuhan pun gitu ya, tidak semudah itu berpikir positif Pak ketika mengalami kesulitan gitu ya. Jadi Bapak kan berpikir positif ternyata sangat pengaruhnya sangat besar gitu, bahwa berpikir positif untuk iman kita yakin itu sangat berpengaruh. Tetapi terkadang ketika orang jangankan masuk ICU Pak, baru divonis aja gitu, bagaimana kalau saya mati? Itu pikiran pertama. Nah, bagaimana Bapak bisa punya pikiran positif itu ada ketika di dalam kesulitan yang juga mungkin Bapak pun tidak tahu apakah saya di ICU ini berapa hari, kondisi saya apakah akan segera membaik. Nah, itu dibutuhkan apa Pak? Supaya orang tidak langsung berpikir takut mati tadi. Gitu. Sebenarnya rasa takut mati ada pada awalnya, ya. Tapi sebelum saya mengalami perubahan. Tidak mendominasi gitu Pak ketika saat bahkan hilang. Jadi memang awalnya itu memang saya sebelum berangkat ke rumah sakit, ya Tuhan tolong sembuhkan saya ini. Jadi ada perasaan, ya ini apalagi dengar orang-orang sakit jantung atau apa gitu itu. Ya, jadi itu ada, tetapi itulah ada proses yang saya katakan itu tadi, yang saya ceritakan itu. Entah bagaimana, itu semua jadi hilang. Jadi hilang sehingga saya tidak mikir mati. Nah, ini yang satu hal, mungkin saya lupa kasih tahu tadi. Di samping saya, di mana-mana itu ada beberapa orang, di ICU itu ada 8 orang waktu itu. Saya hitung, saya teliti semua apa yang ada di situ ya. Dan jadi, itu kan Bapak bisa bayangkan kalau orang saya itu kadang lupa dokternya namanya siapa saja, udah hanya fokus pada sakit saya ini, pada sakitnya. Ya. Bapak bisa tidak seperti itu gitu. Itu tadi. Jadi bagian paling dalam roh kita kalau berkomunikasi dengan Tuhan, maka pikiran kita menjadi lain. Jadi entah mengapa saya nggak tahu bagaimana pikiran mati itu nggak ada. Tapi justru terbalik, yang pikiran saya, Tuhan bagaimana dengan yang mengerang ini? Oh, minum mama, segala macam itu. Itu membuat saya tidak lagi mendoakan diri saya sama sekali. Sama sekali saya nggak doakan malam itu diri saya. Yang saya doakan mereka yang mengerang ini. Seakan-akan saya membayangkan mereka ini sudah di ujung jalan, sudah hampir tiba. Bagaimana Tuhan? Ya, saya mendoakan mereka. Jadi heran kan? Yang tadinya saya takut mati, saya sudah tidak takut mati lagi, tapi justru saya mendoakan mereka supaya jangan mati. Itu kan bagaimana orang bisa ngerti itu? Pikiran berjalan penuh dengan hal yang positif dan seperti seorang peneliti. Jadi pendeta ini kan berkhotbah, saya sering sekali berkhotbah, ya menulis lah apa ya di YouTube, di mana semua ini. Tapi sekarang saya ada di dalam tempat yang memang orang di ujung, seperti nasib di ujung tanduk. Malah saya yang adalah pasien. Kok bisa merasa seakan saya tidak sakit, tapi justru seakan-akan ditempatkan situ untuk mendoakan mereka-mereka ini. Termasuk perawat, termasuk dokter, sampai cleaning service semua saya doakan semuanya itu. Seakan-akan saya orang sehat. Aneh kan? Di ICU, saya tidak mendoakan sakit saya. Tapi saya mendoakan orang-orang yang di sekeliling saya. Dari mana itu datang? Jadi dari memang mana? Roh yang Bapak memang punya. Saya kalau bisa menggambarkan ini, memang sebelumnya pasti proses yang panjang itu yang membuat Bapak punya seperti bahwa memang ini Tuhan ada di dalamku yang mendrive pikiran kita untuk Bapak berpikir positif dan justru melupakan sakit gitu melupakan sakitnya. Padahal sakit ada tuh waktu itu. Ada dirasakan, tapi seakan-akan ini tidak peduli dengan sakit sendiri gitu ya, bisa dikatakan. Apalagi nyawa misalnya bagaimana ini nyawaku kalau diambil itu Bapak sudah tidak ada, justru mengkhawatirkan yang lain gitu ya. Ini luar biasa menurut saya Pak. Dalam waktu beberapa jam itu bisa berubah ya. Betul. Berubah ya. Sakit itu minta ampun, waduh, baiklah itu saya merasakan. Kan tidak pernah mengalami semacam itu ya. Ya itu kalau mau ceritakan terlalu panjang. Tapi itulah justru di ICU. Kalau ditanya ketenangan itu di mana, ya dimulai dari sana. Pada waktu entah, ya Tuhan yang berperan. Tuhan betul-betul yang berperan. Dan saya yakin itu juga karena Bapak kedekatan dengan Tuhan juga bukan saat itu saja pasti sebelumnya. Nah itu didapatkan dari waktu gitu ya Pak. Nah kalau tadi yang dari pengalaman Bapak juga di samping-samping yang sesama yang sedang berjuang di ruang ICU.
Ada yang mengerang, ada yang kesakitan. Mungkin mereka juga ada pasti ketakutan. Kemudian kadang Pak, kalau orang ketika sakit, apalagi sakit yang itu tadi di ujung tanduk atau dengan vonis yang tidak sembuh dengan penyakit-penyakit yang lain, orang berpikir, kadang langsung berpikir, apa sih Tuhan dosa saya gitu? Saya salah apa Tuhan? Kadang berpikir seperti itu. Yang lebih menderita lagi Pak, seperti penghakiman dari orang lain. Kadang mudah saja orang melihat jika orang itu sering kali mengalami kesulitan, mungkin bukan hanya sakit, mungkin kesulitan yang lain yang dialami. Itu pasti ya karena hidupnya nggak benar itu. Karena dia banyak dosa. Nah itu membuat orang kadang dalam kesulitannya bukan tenangnya, tetapi justru ada rasa bersalah, ada rasa tertuduh, seperti tidak layak. Jadi tidak semakin tenang, tetapi justru semakin merasa terpuruk Pak. Nah bagaimana menghilangkannya atau mengatasi Pak berpikiran seperti itu antara perasaan tertuduh dan juga menghadapi penghakiman dalam tanda kutip atau penilaian orang lain tentang kesulitan yang kita alami. Iya, rasa tertuduh ini ya memang bisa saja orang datang dari luar kita, ya. Ya sekarang saya keluar dari ICU dulu ya. Keluar dari ICU, sekarang saya sudah sehat ya. Saya sudah menjadi lagi seorang pendeta, pembina rohani, dan sekarang saya berbicara dari posisi ini. Nah, rasa tertuduh pada setiap manusia atau rasa bersalah memang itu wajar ya. Tapi memang ada rasa tertuduh yang bisa menjadi sesuatu yang positif. Tapi ada rasa tertuduh yang menjadikan satu atau membawakan satu akibat yang negatif. Nah, rasa tertuduh ini juga memang bisa sebagai akibat dari orang lain menilai kita, menghakimi kita. Ini juga ada kecenderungan manusiawi di sini ya. Sama juga kalau ada orang lain ya sakit, kecelakaan. Kebetulan kalau orang itu saya tidak senang, ya saya juga menghakimi dia diam-diam dalam hati. Mari kita doakan dia ya, tapi sebetulnya dalam hati juga sebetulnya mungkin ada itu penghakiman. Harganya yang dibayar tuh kalau kamu kayak gitu. Macam-macam lah pikiran itu ya. Walaupun bahasa rohaninya masih ada, kita doakan dia, kasihan dia. Tapi sebetulnya bisa terjadi begitu. Bukan pasti, tapi itu kemungkinan itu ada karena situasi kemanusiaan kita. Jadi itu orang bisa menghakimi kita ya, apalagi kalau kebetulan kita pernah bersalah kepada dia, bakal kita akan dihakimi habis-habisan, yang didengar maupun yang tidak didengar ya. Jadi tidak usah khawatir karena itu. Bagaimana kita bisa mengubah kan? Itu kan tidak bisa. Tapi bisa ada rasa tertuduh yang memang datang dari diri sendiri ya. Ada sifat kita sendiri yang terlalu bersifat mengintrospeksi diri ya. Sehingga apa aja yang terjadi dalam diri saya, jangan-jangan saya bersalah. Ini hukuman Tuhan. Saya bersalah. Hukuman Tuhan. Ini pasti ini hukuman Tuhan. Ada karakter-karakter tertentu yang membuat seseorang lebih cenderung ke situ. Ketika kesulitan Tapi kan kita lihat juga dalam hidup ada yang sebaliknya, nggak peduli sama sekali ya. Dia nggak peduli, dia menyalahkan orang atau dia dalam keadaan ini biasa aja sudah. Dia tidak menyentuh pikiran dia tidak ke arah itu. Apakah saya ini salah atau saya tidak salah? Yang dia pikirkan bagaimana kalau saya sakit ini, saya dalam kesulitan itu yang harus diatasi itu aja. Yang tidak pikir siapa mau menghakimi, silakan. Ada yang begitu. Nah, terserah nih mau yang bagaimana. Tapi yang jelaskan ini ada rasa bersalah, rasa tertuduh. Yang sekarang saya kembali kepada hal semua rasa salah, rasa tertuduh itu tidak mutlak positif, tidak mutlak negatif. Artinya bisa positif, bisa negatif. Positif kalau itu dipakai sebagai apa, Pak? Iya, nanti bagaimana itu pemikiran positif itu akan bagaimana. Jadi kalau pemikiran positif kita terhadap diri kita yang sedang mengalami satu kesulitan ya, pemikiran positif ini akan membawa kita melihat masalah itu. Bukan melihat
orang lain atau melihat diri kita sendiri, tapi melihat masalah yang sudah menimpa kita. Nah, kalau itu soal sakit, ya melihat pada sakit, ini sakit apa, ambil tindakan apa, itu dulu ya. Positif akan begitu, bukan mulai dengan menghakimi diri sendiri atau mendengar mentanya siapa yang menghakimi saya ya. Atau takut dulu, takut dalam arti nanti apa kata orang, kadang-kadang kalau sakit ini itu juga betul, orang, gitu, itu juga memang ada. Jadi tapi itu, ini dari sudut psikologis lagi ya. Kadang-kadang ketakutan itu muncul. Kadang-kadang kita juga mungkin pernah atau biasa seperti itu. Jadi kita menyamakan. Gitu. Alam bawah sadar kita ini juga menampung banyak hal yang kita tidak tahu. Kadang-kadang keluarnya di mimpi, tapi kadang-kadang keluar di dalam perasaan-perasaan yang lain, walaupun bukan mimpi. Jadi kadang-kadang kita yang selalu begitu. Saya tidak menghakimi ini, tapi bisa terjadi, dan itu juga akhirnya kita juga takut dihakimi. Ya itu bisa. Jadi tidak usahlah taruh memusatkan pikiran pada hal-hal itu. Tapi sekarang kan yang positif, saya teruskan dulu yang positif ini akan membawa kita melihat kepada kesulitan yang kita hadapi ini, dan bagaimanapun juga. Toh kesulitan itu yang harus diatasi kan, bukan yang lain, bukan mengatasi orang yang menghakimi kita, tapi kesulitan ini harus kita atasi dulu, termasuk kalau kita sakit. Tapi kalau yang negatif, nah negatif ini yang tadi, dia memberi ruang seluas-luasnya untuk ini saya salah apa, ini orang lain pasti kalau dia dengar dia pasti senang loh, karena saya ini gini. Karena saya kan tidak semua orang tuh aman dengan semua orang kan. Pasti ada yang tidak aman, ada masalah-masalah yang pernah dialami. Jadi hal-hal itu yang akan dicari. Jadi pikiran kita ini ya, kalau tadi kembali lagi di dunia di lembaga yang paling dalam itu tidak cukup diladeni dengan baik ya, hubungan antara roh kita dengan roh Tuhan itu, maka pikiran ini akan menjadi liar. Karena ada roh, maka ada pikiran. Pikiran adalah salah satu bagian atau satu manifestasi yang tidak dilihat dari apa keadaan roh itu kan. Jadi kalau kita pikiran itu berkembang liar, artinya pikiran ini belum dikontrol. Nah, belum dikontrol oleh apa? Oleh roh kita. Jadi pikiran ini berkembang kepada hal yang lain. Nah, ini maka rasa tertuduh, rasa bersalah ini bukan membawa kita untuk bertobat, memeriksa diri dan sebagainya, tapi membawa kita justru untuk menghakimi orang lain lagi yang kita duga sudah menghakimi kita. Dan pasti ketenangan itu hilang otomatis hilang. Semakin bisa jadi ujungnya menyalahkan Tuhan. Sampai orang bisa sampai ke situ menyalahkan Tuhan. Jadi Tuhan ini, saya baru beberapa hari yang lalu membaca satu buku yang judulnya Dapatkah Tuhan Dipercaya? Wah, buku itu menarik sekali ya. Sebelumnya ada sesuatu, apakah bunyinya bersama, apakah Tuhan bisa dipercaya, ditulis oleh seorang rabi Yahudi. Nah, ini ditulis oleh siapa ya? Nah, saya belum sempat hafal namanya. Jadi dalam buku ini juga dia jelaskan dengan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Ya, apakah kita masih percaya Tuhan? Buktinya banyak kok, berdoa tidak dijawab. Tapi dia memberi jawaban. Sampai kepada akhir buku itu bagaimana menjawab. Ya memang kadang-kadang kita menuntut Tuhan sesuai dengan apa yang menurut kita yang benar. Pada apakah yang menurut kita benar itu sama dengan Tuhan? Apakah Tuhan tidak berkuasa atau bukan maha kuasa? Ya, terus saya kupas ini banyak sekali. Tetapi ini kan bisa orang sampai ke situ bahwa kecewa dengan Tuhan. Bahkan lebih lagi orang bisa mengatakan, pasti Tuhan ini tidak ada. Kalau ada masa begini. Ada judul buku itu juga. Kalau Tuhan ada, kenapa dunia banyak bencana? Nah, judulnya panjang loh. Nah, semacam begitu. Itu ada banyak buku sih sebenarnya gitu. Jadi orang bisa sampai ke sana. Nah, tapi sekarang bagaimana kita mengatasi hal itu? Ini pertanyaannya ya. Bagaimana kita mengatasi rasa supaya tidak semakin dia liar itu semakin tadi, liar itu tadi. Kita bisa mengontrolnya. Iya. Ya, saya kira yang pertama adalah kita harus tahu. Pertama kita tahu adalah bahwa setiap masalah atau kesulitan itu bisa membawa kita kepada yang tidak baik, yang lebih buruk lagi, tapi bisa juga membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik.
Ya, itu kita harus tahu, itu ada. Ya, arti kembali lagi pada yang awal saya katakan bahwa setiap kesulitan itu bisa saja positif, bisa negatif akibatnya. Masih bergantung dari kita. Jadi bagaimana kita melihat itu? Itu yang pertama. Kita harus mengetahui kesulitan ini, melihat kesulitan itu saja. Jangan kita mengembangkan ke lain-lain. Ini cara pertama, karena kita harus memperbaiki pikiran dulu. Jadi fokus dulu untuk masalahnya. Menurut saya pikiran ini yang harus diperbaiki dulu. Lah, bagaimana memperbaiki pikiran? Masuk ke dalam dimensi tadi, dimensi terdalam yang itu prosesnya tadi ya Pak. Jadi saya mulai dari sana, tapi rupanya baik juga untuk kita untuk kembali bagaimana membawa pikiran itu dinilai bersama-sama antara kita dengan Allah, ya. Jadi kan kita dengan Allah bersama-sama itu, ya. Sebenarnya hidup ini kan setiap saat kalau kita mau berkomunikasi dengan Allah bisa saja. Cuma kita kan sibuk toh. Padahal Allah nunggu terus, Tuhan tunggu terus. Nah, dalam komunikasi dengan Tuhan secara pribadi di mana tidak seorang pun tahu, istri saya juga tidak tahu, suami tidak tahu, semua tidak tahu. Hanya saya saja yang tahu. Di situ kita, Tuhan dan saya menilai pikiran saya. Oh, pikiranmu terlalu jauh, untuk apa? Arahkan pikiran ini kan supaya jangan liar. Yang bisa mengarahkan siapa? Fisik, orang lain dari luar, orang-orang yang mengasihi kita di luar, dokter-dokter, enggak, para penasihat, konselor, enggak, mereka tidak bisa bikin apa-apa. Mereka paling bisa ngomong saja, ya, dengan segala daya yang ada pada mereka. Tapi yang bisa adalah bagaimana saya dengan Tuhan. Cuma persoalannya kalau saya berkomunikasi dengan Tuhan, saya harus jujur. Dan tidak mungkin saya bohong di hadapan Tuhan. Dan kalau, itu yang kadang sulit dilakukan. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar, kita juga menipu Tuhan seperti Adam dan Hawa. Sudah tahu Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, tapi masih coba-coba menipu. Bayangkan. Itu ada di dalam kehidupan orang beriman, pendeta sekalipun. Jangan pikir saya pendeta, saya tidak bisa coba-coba menipu Tuhan. Ini kan cuma memang bahasa ini mungkin kasar, tetapi memang kondisi itu ada. Dan itu bisa dialami setiap orang. Bisa, atau menutup mulut Tuhan. Nggak mau dengar dia. Jadi dengan segala cara. Nah, kalau ini ada, ini kan pasti akan kesulitan. Jadi pertama-tama ya kita harus menyadari kehadiran Tuhan itu supaya roh kita ini memperbaiki cara berpikir kita. Berikutnya, kita kalau roh sudah menyentuh cara berpikir kita dan memimpin kita, ya, roh Tuhan, dan bersama-sama dengan roh kita karena kita terbuka jujur kepada Tuhan. Maka langkah kedua yang menurut saya adalah untuk mengatasi apa itu perasaan bersalah dan segala macam itu, membetulkan pertama-tama cara pandang kita terhadap Allah. Tadinya mungkin baru beberapa menit sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya kita memandang Allah nih, pasti Allah tinggalkan saya. Atau tidak adil. Allah mengabaikan. Menghukum saya. Ya itu tadi kan. Merasa bersalah, ini pasti karena saya salah. Maka Allah sedang menghukum saya. Ya. Kalau sudah bersama dengan Allah, kalau Tuhan mau hukum, ya sudah hukum. Sudah habis kita tuh. Kalau memang Tuhan mau hukum. Sampai sekarang, kita coba hitung berapa banyak dosa yang kita buat selama hidup. Belum dihukum tuh. Masih begini-begini aja. Malah besok ada rencana mau berbuat dosa lagi. Bisa saja begitu. Jadi, kita cara pandang Allah, artinya kita melihat Allah itu pertama. Allah yang maha kasih, yang kasihnya begitu luas, begitu dalam. Jadi saya nggak bisa menjelaskan tentang kasih Allah karena terlalu dalam, terlalu luas. Kok bisa? Saya belum mati-mati. Padahal seharusnya saya sudah dihukum toh. Karena hitung-hitung coba tulis semua dosa saya, ya. Dosa yang tidak saya minta ampun juga banyak pasti. Kok Tuhan nggak hukum-hukum? Kenapa nggak berdoa, Tuhan tolonglah hukum saya? Apa begitu? Enggak. Tapi kok Tuhan kan sabar, diam aja, biarin, seakan-akan biarin. Ya ini karena kita tidak bisa melukiskan betapa dalamnya kasih Allah. Jadi memang penting ya Pak ya, memperbaiki cara pandang kita tentang Allah, tentang untuk hidup kita. Ya, Allah itu maha kasih yang tidak terduga. Allah itu tidak mau menghukum. Dia sebenarnya tidak suka menghukum manusia, kan ini ciptaannya. Tapi karena itu dia beri jalan keluar, berikan Yesus Kristus. Kamu percaya kepada anak tunggal. Ini kamu percaya, kamu akan diselamatkan. Dia akan mengajarkan kamu. Jadi cara pandang Allah adalah terhadap Allah adalah Allah yang mau memperbaiki kita. Bukan dia mau menghukum kita. Kalau kita berbuat sesuatu yang salah, Allah
memandang kita dan ingin kita diperbaiki. Kalau kita sudah terhilang seperti dalam Lukas 15 anak yang terhilang, Allah menunggu dengan sabar. Kapanlah anakku ini datang? Lalu Yesus katakan, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Jadi dari cara pandang itu kita bisa tahu bahwa kesulitan kita itu adalah cara Allah memperbaiki diri kita. Ya, kesulitan kita juga karena kita memandang salah, berbeda terhadap tentang Allah. Ya. Nah, ini diperbaiki. Ya, kan pikiran kita sudah diperbaiki, cara pandang Allah diperbaiki, gitu. Kemudian cara pandang kita terhadap Allah, cara pandang kita kepada Allah juga diperbaiki, dan Tuhan mau menolong. Makanya mengapa dikasih ilmu pengetahuan kepada dokter-dokter, bagaimana dia membuat bagaimana perawat-perawat itu bisa menjadi seorang perawat yang baik, penuh kasih, mereka melayani. Semua yang baik ini kan dalam tangan Allah yang sedang bekerja bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri. Pandanglah Allah yang itu, Allah yang mau menyembuhkan, yang menolong orang-orang menciptakan obat-obat yang pas. Pandanglah Allah itu. Ya, akhirnya karena Allah itu maka ada BPJS misalnya. Itu. Ini yang kadang sulit Pak diselami gitu ya. Bagaimana kita bisa merubah cara pandang kita tentang Allah. Itu kan juga butuh satu keyakinan, satu pengetahuan yang luar biasa, pengenalan kepada Allah yang luar biasa. Nah ini kalau pengalaman Pak Freddy itu ya, bagaimana Bapak bisa menyelami cara kerja Allah, menyelami cara berpikir Allah dalam hidup kita sehingga Bapak punya keyakinan teguh, kalau boleh kembali sedikit ke depan, keyakinan teguh bahwa Allah pasti menyembuhkan saya dan ini Allah hadir bersama saya. Itu apa Pak yang membuat kita bisa sampai ke tingkat itu? Jadi bisa mengerti Allah, memahami cara berpikir Allah yang secara manusia tidak terselami. Ya, tentu saja. Yang pertama-tama ya adalah Allah ini kan memakai banyak orang untuk memberikan kepada kita pengertian. Tapi nomor satu bahwa di hadapan kita sudah ada satu buku suci, ya, Alkitab. Nah, Alkitab ini ya, jangan kita melihat Alkitab itu sebagai ayat-ayat mantra-mantra yang kalau saya tidak baca, saya salah. Betul. Tapi kadang lebih baik itu banyak orang. Tapi ya karena orang melihat bahwa kehidupan rohani adalah kehidupan di bawah hukum yang teratur, yang begitu keras. Jadi dosa ini dia jalan sendiri loh. Jadi dia tidak pusing dengan Alkitab. Ada yang merasa kalau belum selesai sampai 66 kitab berarti ini saya masih punya hutang. Saya nanti bagaimana ini dengan Tuhan? Kan ada yang berpikir. Padahal Alkitab itu terbuka bagi kita. Loh, kamu mau mengenal Allah, baca. Dengan membaca ini, kita inilah sifat Allah. Lalu kita membawa apa saja yang Tuhan kehendaki, yang kita pahami, ya. Jadi membaca Alkitab itu kan harus paham. Jadi jangan menghitung saya sudah 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, 100 kali baca Alkitab, saya sudah sampai pada tingkat itu. Enggak. Saya enggak pernah hitung saya baca Alkitab berapa kali. Bisa saja satu kitab mungkin satu kitab saja, mungkin saja puluhan kali. Saya enggak pernah hitung, ya saya enggak tahu. Tapi saya membaca Alkitab itu kadang-kadang 1-2 jam hanya di satu perikop kecil saja. Karena saya usahakan mengerti latar belakangnya apa semua. Ini semua nih saya baru bisa temukan siapa Allah. Saya ingat salah satu dosen saya, dia seorang profesor. Dia katakan, kamu baca Alkitab itu ya, sekali-sekali baca seperti baca novel itu. Saya kaget. Baca novel. Saya kan suka baca novel juga. Saya kalau baca novel, sudah mulai baca, tidak tidur semalam, selesai dulu. Nah, karena apa? Ceritanya. Nah, Alkitab ini kadang-kadang kita baca, itu penuh dengan cerita loh. Di dalam cerita kita akan menikmati kehadiran Tuhan. Dari situ kita kenal sifat-sifatnya, kita kenal kehendaknya, karakter Yesus itu seperti apa, perasaan Yesus seperti apa, sikap Yesus seperti apa, cara berpikir Yesus seperti apa. Kita kenal, bukan karena kita bolak-balik 1000 kali baca Alkitab, bukan. Tapi kalau kita membaca dan memahami, menghayati cerita tentang Allah itu. Nah, di sini lalu ini akan bertemu dengan kehidupan praktis kita.
Ya, apa yang kita tahu tentang Tuhan, tentang Kristus, akan bertemu secara otomatis dengan kehidupan praktis kita. Pengalaman-pengalaman itu ya, Pak. Persoalannya manusia tidak menghubungkannya. Oke. Jadi kita tidak menghubungkan sehingga kita tidak bisa step berikut naik bagaimana itu. Jadi selalu pertemuan antara firman Allah dengan kehidupan praktis akan menyembahkan satu pemahaman dan sikap yang baru untuk naik tangga berikutnya. Nah, itu dalam menghubungkan itu harus bagaimana? Kenapa orang kadang itu memang dia pilih-pilih untuk menghubungkan karena sesuai kepentingan atau memang dia tidak memahami firman itu, Pak, dalam menghubungkan, karena itu yang membuat kita berhasil mengenali kalau kita bisa menghubungkan dengan benar gitu. Ya begini, kan Tuhan sudah, saya ambil contoh saja ya, khotbah Yesus di bukit yang baru saya bahas. Baru selesai, ini dalam acara dia itu di YouTube itu, di situ kan saya baru selesai dengan bagian terakhir dari khotbah di bukit yang ditulis oleh di dalam Injil Matius pasal 5, 6, dan 7. Akhir-akhir dari pasal 7 itu, Yesus tekankan satu hal, lakukan firman Allah. Nah, bagaimana Anda mengerti kalau Anda tidak melakukan? Saat melakukan, terhubunglah antara apa yang kita tahu dengan apa yang terjadi. Jadi itu rahasianya. Itu rahasianya. Jadi saya akan mendapati diri saya sebagai seorang yang tidak punya kasih. Padahal saya sudah tahu harus punya kasih. Dan Bapak mungkin paham gitu ya dengan isi firman itu. Paham. Ketika mau melakukan, baru itu memang benar-benar bisa. Saya pernah mengalami bagaimana mengalahkan rasa cemburu. Saya tidak pernah punya kebencian, tapi rasa tidak suka orang dalam waktu bertahun-tahun baru hilang. Tapi apakah saya tidak tahu bahwa itu tidak baik? Apakah saya belum pernah berkhotbah tentang itu? Semua bisa saya, lancar semua. Tetapi saya sendiri sulit. Kenapa saya tidak mempertemukan itu dan melakukan? Begitu saya melakukan, saya seakan-akan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Lakukan lagi, angkat. Jadi betul sekali kata Yesus begitu penuh kuasa. Lakukan, baru kita mau. Tapi orang kan tidak, tadi Mbak Ella, kita memilih untuk tidak lakukan, tapi kita mencoba pinjam ayat Alkitab untuk membela diri. Betul, Pak. Jadi berdasarkan kepentingan kita, mana sih yang pas nih buat saya, yang menguntungkan kita saya, bisa bolak-balik, yang membuat saya aman, gitu. Ya, saya kadang-kadang takut ini. Sebagai pendeta saya bisa juga mengubah-ubah karena sesuai kepentingan itu tadi ya. Kita kepentingan kita ini sebenarnya yang menyetir kita, yang menghalangi terhubung itu tadi. Betul, kepentingan manusiawi kita ini sama seperti yang mendorong driving force. Jadi dia yang mendrive kehidupan saya, kepentingan ini. Jadi kalau kepentingan itu, kalau saya tahu kepentingan saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya akan coba melupakan Tuhan atau mencari ayat yang bisa membela kepentingan saya. Itu saya pintar kan? Yang menghalangi kita bisa mengenal Allah lebih dalam. Itu ya, jadi tidak ada jaminan, Mbak Elo, bahwa seseorang yang sudah 40 tahun jadi Kristen, sudah 30 tahun melayani, pasti dia dewasa secara rohani. Tidak ada jaminan. Bisa saja orang yang baru bertobat mungkin 2 tahun, 3 tahun, dia lebih dewasa secara rohani. Tergantung bagaimana dia menghubungkan apa yang dia tahu dari firman Allah itu dengan kehidupan praktisnya, dan dia pilih melakukan lebih baik. Oke, Pak. Maka dia akan terangkat menjadi dewasa. Jadi kedewasaan di situ. Saya tidak katakan bahwa saya sudah dewasa, karena saya masih terus belajar. Saya masih bergumul dengan diri saya sendiri. Dan nanti soal terangkat ke tingkat yang lebih tinggi, itu Tuhanlah yang ini. Tapi saya sudah merasa bahwa saya sudah lebih banyak menang. Artinya saya kan sudah lebih dewasa. Saya tidak egois lagi. Ya, paling tidak adalah kedewasaan itu. Dan terserah orang lain melihat bagaimana. Salah satu yang benar-benar terbukti bisa dirasakan orang lain, bisa dilihat dalam kesulitan tadi ya Bapak, dalam sakit itu tenang. Nah ini tidak terasa Pak, sudah hampir di ujung waktu kita untuk bincang kita hari ini. Mungkin ada satu pesan yang bisa kita diingat oleh sahabat Askara juga dalam mengenali, dalam memahami kuasa Tuhan, supaya kita dalam segala kesulitan apapun bentuknya, tiap orang punya level dan jenis yang berbeda kesulitannya, tapi ada ketenangan dan keyakinan bahwa Allah hadir. Itu yang penting, silakan. Ya, menurut saya, jadi kalau orang beriman itu kan, arti iman itu kan sebenarnya adalah kita percaya kepada Allah,
tapi sekaligus kita mempercayakan diri kepada Allah. Bagaimana mungkin saya percaya dan mempercayakan diri kepada Allah, tapi saya tidak mau merasakan kehadirannya. Dan pada waktu saya merasakan kehadirannya di bagian yang paling dalam hidup saya, hidup kita, saat itu kita bisa berdialog bebas dengan Tuhan, dan Dia akan memberitahu kepada kita hal-hal yang benar, hal-hal yang tidak benar. Lalu Dia juga akan menguatkan kita untuk pilihlah melakukan yang benar. Kamu sudah tahu yang benar, sudah tahu yang salah. Jangan pilih yang salah, pilih yang benar. Pada waktu kita memilih yang benar, kita melakukan kehendak Allah itu, firman Allah itu, maka kita semakin hari semakin dewasa. Di dalam kedewasaanlah kita dapat mengerti sesuatu, mengerti situasi, dan disitulah kita akan merasakan ketenangan. Ketenangan yang dimaksud adalah bahwa kita bersama-sama dengan Allah. Sehingga tadinya khawatir, kita menjadi orang yang walaupun godaan khawatir masih ada, tapi kita mau mempercayakan diri kepada Allah itu. Saya sudah percayakan diri kepada Allah. Terserah Tuhan mau bikin apa, ya terserah. Kalau Tuhan mau ambil saya, ya ambil juga, itu terserah Tuhan. Nah, kalau orang sudah dewasa, dia akan berpikir seperti itu. Bukan dia selalu menghindar, menyalahkan orang, menjauhkan diri dari Tuhan, dan sebagainya. Ya menurut saya ya seperti itu. Maka kita mengalami kesulitan apapun ya, letakkanlah kesulitan itu dan dialogkan itu bersama-sama dengan Tuhan. Toh kita dekat dengan Tuhan kan? Ya kecuali ya kita memang selalu menjaga jarak dengan Tuhan. Ya kita tidak punya apa-apa. Sekalipun kita masih menjadi orang yang disebut orang percaya. Ya saya mau katakan apa lagi, saya rasa itu mudah-mudahan itu bisa ditangkap apa maksud saya, dan ya lakukan kehendak Allah. Kesulitan tetap ada, tapi kita bisa memahami kesulitan dan menantikan Tuhan menolong kita untuk mengatasi kesulitan itu apapun. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Freddy Ya, untuk sama-sama. berkatnya hari ini. Ya. Saya secara pribadi terberkati, dan saya yakin sahabat Askara juga banyak berkat yang boleh didapat untuk menguatkan kehidupan setiap hari menghadapi berbagai hal yang harus dihadapi dalam hidup ini. Terima kasih Pak Ya, Freddy sama-sama. untuk waktunya, dan sahabat Askara tidak terasa kita harus berpisah di episode dan waktu ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.